Dan pemirsa, kenaikan harga gas LPG non-subsidi 5,5 dan 12 kg membuat masyarakat semakin resah di tengah melonjaknya sejumlah komoditas pangan lainnya. Apa yang membuat adanya kenaikan harga LPG di tengah harga sejumlah komoditas pangan lainnya naik, dan seperti apa dampak pada sektor ekonomi? Selengkapnya akan kita bahas bersama narasumber kami yang sudah hadir. Saya perkenalkan, beliau adalah Acu Fiartakartabi selaku pengamat ekonomi. Selamat pagi Pak Acu. Selamat pagi Kang Agung, selamat pagi pemirsa. Senang banget nih Pak Acu. Selamat pagi, semangat sekali nih Pak Acu ya. Alhamdulillah sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Pak Agung. Hari ini terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Di tengah mungkin beberapa pemirsa iNews nih sedang berlibur. Baik Pak Acu, ini kita membahas terkait dengan harga gas LPG non-subsidi yang naik Pak Acu. Ini pasti emak-emak terutama nih, ibu-ibu ya Pak Acu ya. Pasti sangat diresahkan, terlebih memang sebelumnya ada harga minyak, harga tahu tempe begitu ya, yang betul. juga ya, turut naik hampir secara bersamaan. Nah, dari pengamatan Pak Acu, sebenarnya apa sih yang membuat harga gas LPG non-subsidi ini bisa naik? Ya, pertama karena memang harga LPG internasional tuh naik ya. Jadi dan ini juga sudah naik yang kesekian kali harga internasional itu. Kita tahu bahwa akhir tahun lalu juga ada kenaikan harga gas ya, non subsidi gitu. Nah, kontrak terakhir yang saya lihat itu kontrak Price Aramco ya, kalau kita rujukannya itu naik cukup signifikan lah begitu. Sekarang sudah di atas $770 per metric ton ya. Nah, otomatis kan karena sebagian besar gas kita itu diimpor, maka ya ada penyesuaian harga kan begitu. Nah, penyesuaian harga inilah yang memang bersamaan tadi disampaikan oleh Kang Agung juga bareng dengan ya minyak goreng, kemudian bareng juga dengan BBM. Ya. Nah, kemudian juga bareng dengan kacang kedelai dan sebagainya gitu. Dan sekarang juga naik daging ya. Dalam bulan ini juga sudah naik bawang merah ya. Betul. Nah, itu. Jadi saya kira ya situasinya sangat tidak kondusif lah ya begitu. Dan masalahnya saya kira sudah sekian lama penetapan harga gas non subsidi itu ya saya kira tidak ada insentif dan disinsentifnya lah begitu. Ya meskipun kata Pertamina itu hanya sekitar 7% ya dari total konsumsi gas di Indonesia ya begitu. Tetapi saya kira saya nggak begitu yakin itu 7%, karena kalau lihat di lapangan ya banyak juga masyarakat yang mengkonsumsi gas yang non subsidi ya. Nah, ini yang menurut saya menjadi problem. Bagaimana misalkan kalau terjadi migrasi ya. Kemudian juga kan gas itu juga dikonsumsi oleh ya katakanlah usaha perdagangan atau usaha kuliner dengan skala ya menengah sedikit ke atas lah ya begitu. Ya kalau mikro memang mereka menggunakan gas melon 3 kg kan begitu. Nah, ini saya kira punya efek berantai kepada kenaikan harga-harga ya. Nah, kita melihat bahwa Jawa Barat bulan Februari kemarin baru diumumkan oleh BPS juga mengalami inflasi 0,26%. Nah, ini salah satu penyebab paling utama kenaikan inflasi Jawa Barat itu adalah harga bahan bakar rumah tangga yang paling tinggi. Ya, itu adalah gas gitu ya. Nah, ini kan gas ini cukup merepotkan karena apa? Karena di wilayah perkotaan kan sebagian besar ya saya kira ya masyarakat juga menggunakan gas ya, LPG gitu ya. Sedangkan progres misalkan penggunaan gas alam untuk rumah tangga melalui jaringan itu tidak begitu baiklah progresnya. Tapi ini itu kalau secara global ya, karena memang kita sebut harga minyak mentah dunia sedang naik begitu lah ya Pak ya. Dan ada yang mengatakan juga ini juga ada kaitannya mungkin juga dengan perang geopolitik antara Rusia dan Ukraina, begitu ya Pak? Ya, betul. Jadi saya kira ada juga dampaknya. Sebenarnya sebelum perang Ukraina dan Rusia juga sebenarnya harga gas ini udah naik. Sudah naik begitu. Dan ditambah lagi pada saat terjadi invasi ya Rusia kepada Ukraina, maka harga itu semakin tinggi lah begitu. Dan ini juga akan mempengaruhi ekspektasi pasar ke depan. Seberapa lama situasi tidak kondusif ini akan berlangsung kan begitu. Karena implikasinya juga ada embargo ekonomi dalam skala yang terbatas, kemudian ada gangguan delivery juga. Kemudian saya kira juga ya karena komoditas gas dan minyak ini kan juga ada unsur spekulatifnya ya. Nah, oleh karena itu juga ada pengaruhnya terhadap kondisi-kondisi yang ada itu gitu ya. Nah, saya tadi menyatakan bahwa harga itu sudah sangat tinggi ya. Kalau sekarang ya pernah bahkan di akhir tahun kemarin 2021 itu sampai mencapai $800 per metric ton. Jadi
Ya, sedangkan kan penyesuaian harga itu ya selain tahun kemarin juga sebelumnya paling telat kan kita, paling terakhir kan kita tahun 2017 ya, Yeah. menyesuaikan harga gas ini. Kemudian tahun lalu, akhir tahun, kemudian sekarang begitu. Dan tentu ini saya kira kondisi yang sangat tidak kondusif ya. Tadi disampaikan di awal bagaimana ibu-ibu rumah tangga ya. Ya saya kira kalau di kalangan perkotaan ya tentu kalau yang mengkonsumsi kalau naik misalkan sekitar 30.000 ya per tabung gitu ya. Ya kalau sebulan mengkonsumsinya 2 atau 3 tabung kan lumayan kan begitu. Nah ini yang menurut saya persoalannya bagaimana kondisi ini bisa tidak berlangsung ke depan ya. Karena kalau harga kondisinya seperti ini tentu itu akan memberatkan ya. Yang kekhawatiran kita tadi ada migrasi. Nah sedangkan 93% konsumsi gas itu adalah tadi gas 3 kg. Ya ini menjadi masalah. Apakah gas 3 kg itu juga sudah tepat sasaran? Bagaimana redistribusinya? Begitu kan? Dan saya kira ya ini menjadi pertimbangan utama agar segera dicari formulasi yang tepat. Tapi menurut Bapak apakah memang ini ada sisi ini kita bicara orang awam begitu ya? Mereka masih berpikir kok berbarengan ya? Gitu. Ya karena kan pertimbangannya kan pertimbangan korporasi. Ya, Pertamina kan sebagai pengelola gas ya, distribusi gas tentu saya kira juga mempertimbangkan dampak kenaikan itu berpengaruh terhadap impor ya, biaya impor. Kemudian juga ya terkait dengan BBM tadi sempat disinggung begitu ya, juga naik ditambah juga sekarang delivery-nya agak susah. Ya tidak banyak kendaraan-kendaraan transportasi yang juga bisa cepat kan begitu. Nah ini juga ikut berpengaruh ya, ditambah lagi mungkin ya karena kita level 3 PPKM-nya, orang banyak di rumah kan berarti banyak masak, banyak lebih konsumtif ya, banyak masak lebih di rumah. konsumtif betul, gitu. Karena kan kalau lihat dari 11 kelompok IHK, Indeks Harga Konsumen yang dipublish oleh BPS, saya lihat kelompok barang yang naik cukup signifikan itu adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Nah itu, jadi saya kira ini ada hubungannya juga dengan orang banyak di rumah gitu ya, kemudian juga mengkonsumsi gas dan listrik termasuk gitu. Jadi itulah beberapa faktor yang bisa menyebabkan gas LPG non subsidi naik dan juga beberapa komoditas pangan lainnya juga ikutan naik ya Pak. Salah satunya karena proses distribusi tadi yang memang ada kendala begitu kurang lebihnya. Baik, kita akan lanjutkan terkait dengan dampak nih Pak. Dampaknya apa sih? Tadi sempat disinggung-singgung terkait migrasi, takutnya nanti migrasi ke yang subsidi 3 kg. Kita akan bahas usai jeda pemirsa.